Nah, kalau dapat job katanya dia harus bayar sekitar 45 juta guys. Kata aku teh, ini serius gitu kan ya. Aku pasti naik gitu. Ini serius, ini beneran gitu. Karena kaget gitu. Karena aku baru tahu lah gitu. Ada yang sampai biaya segitu. Pertama 6 juta, kemudian kalau dapat job nih, dapat kontrak kerja nih kalian nih. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi hari ini aku mau sedikit cerita. Kemarin itu aku sempat ketemu sama teman-teman dari Indonesia yang kebetulan mereka itu tinggalnya di sekitaran sini. Jadi mereka itu kerja di pabrik pengolahan makanan katanya teh. Tepatnya teh di tempat pemotongan ayam. Nah, pas banget kemarin teh pas aku mau belanja ya. Jadi pulang kerja kan biasanya aku belanja dulu gitu kan, beli makanan. Kebetulan banget ketemu sama mereka. Mereka waktu itu berempat. Jadi ya kita ya sambil bertegur sapa ya, sambil kenalan juga ya. Ngobrol-ngobrol lah lama tuh aku. Aku juga sekalian mau nanya-nanya kan, kerjaannya tuh di sana ngapain gitu kan, gimana, terus enak nggak di Jepang? Karena mereka itu katanya belum ujian tahun pertama lah. Bahkan belum sampai 6 bulan tinggal di sini, jadi baru banget katanya. Terus ya banyak cerita lah. Dan tibalah ya pada satu pertanyaan, dan ini jawabannya bikin shock banget teman-teman. Pas aku nanya soal biaya. Jadi aku kan pengen tahu juga ya, karena setiap orang yang pergi ke Jepang ini ya, prosesnya tuh pasti beda-beda, memakan biayanya beda-beda gitu kan. Nah kebetulan karena aku juga kan kadang sering ada yang nanya ya dari teman-teman subscriber, kadang-kadang juga sering nanya di kolom komentar gitu kan, Bang biaya kerja ke Jepang tuh berapa sih gitu kan. Kalau dari pengalaman aku pribadi kan sering aku jelasin ya gitu kan di video-video sebelumnya juga, bahwa aku biaya ke Jepang itu habis sekitar 35 juta gitu kan, dan pakai dana talangan ya, dana pinjaman. Nah yang menjadi menariknya itu kata mereka tuh ada yang habis sampai sekitar 80 juta teman-teman. Bahkan ada yang nyampe 100 juta lebih. Kata aku teh ini serius gitu kan. Aku kaget kan ya, karena aku juga baru denger gitu kan. Ya aku udah lama mungkin sekarang tinggal di Jepang udah mau 2 tahun gitu kan. Kalau 2 tahun yang lalu pas aku mau berangkat ke Jepang itu ya rata-rata sekitar biayanya ya 25 juta gitu kan. Dan aku habis 35 juta pun itu tuh buat kayak biaya makan di LPK gitu kan, buat biaya asrama kayak gitu. Nah ini sampai 80 juta gitu kan. Kaget lah ya, apa bener gitu kan sekarang ke Jepang sampai segitu. Terus aku tanyalah proses dia gimana gitu kan ya. Aku nggak nyebutnya nama ya di sini, aku nggak nyebut namanya, nggak nyebut LPK-nya, nggak nyebut apanya. Pokoknya ini mah jadi ini aja cerita kita aja hari ini gitu kan. Jadi kata dia teh proses pertamanya tuh daftar ke LPK dia bayar sekitar 6 juta teman-teman. Bayarnya teh daftarnya tuh 6 juta rupiah. Oke lah ya. Nah terus dia masuk belajarlah di sana. Belajar di LPK tuh kan butuh makan, butuh jajan, butuh ongkos. Nah dia juga bekal kan, pasti bawa uang lah harus gitu. Sampai dia bisa dapat job, lolos job. Jadi kan nanti tuh ada mensetsu. Jadi mensetsu itu kayak interview lah istilahnya. Interview dengan pihak perusahaan Jepang yang akan merekrut lah gitu. Jadi kalau misalkan kita lolos mensetsu, lolos interviewnya, nah kita kan istilahnya dapat job kan, dapat perusahaan gitu. Nah kalau kita dapat perusahaan baru bayar. Kalau misalkan kita nggak lolos mensetsu ya terus aja. Nah itu belum bayar tuh, belum bayar lagi tuh sebelum kita dapat job mah katanya gitu. Jadi bahkan ada yang sampai 12 kali gagal mensetsu itu, gagal interview itu. Jadi gagal terus dapat job tuh. Ada yang sampai 12 kali. Jadi ya dia harus terus di situ. Tapi ya untungnya gitu mensetsunya nggak berbayar lah. Tapi kan ongkos tetap ya. Ongkos kan jalan untuk pergi ke sana ke sini, untuk makan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau dapat job katanya dia harus bayar sekitar 45 juta guys. Kata aku teh ini serius gitu kan ya. Aku pasti naik gitu. Ini serius, ini beneran gitu. Karena kaget gitu. Karena aku baru tahu lah gitu. Ada yang sampai biaya segitu. Pertama 6 juta, kemudian kalau dapat job nih, dapat kontrak kerja nih kalian nih. Misalkan kalian udah keterima nih di perusahaannya di Jepangnya di sini di mana gitu. Terus tekan kontrak, nah kalian harus bayar sekitar 45 juta. Nah, itu ada yang pakai dana talangan dari LPK, ada juga yang dia pinjamnya tuh
dari keluarga-keluarga di rumah aja katanya gitu. Karena kan kalau pinjam dana talangan dari LPK-nya kan pasti kan ada bunganya ya, berbunga gitu. Kalau pinjam ya uang keluarga, uang sendiri, uang pribadi lah istilahnya kan gak ada bunga-bungaan katanya gitu. Kataku tuh ini beneran 45 juta gede banget ya kan. Nah terus habis itu apalagi kataku teh biayanya MCU nya berapa coba? Biaya MCU nya 5 juta guys, 5 juta. Kataku tuh buset mahal banget ya MCU sampai 5 juta. Soalnya di tempat aku MCU tuh cuma 500.000 itu pun udah disubsidi. Awalnya mah 750.000 disubsidi lah kata LPKT, dibayarin sama LPK nya gitu, istilahnya dibayarin sama perusahaannya lah, disubsidi ya sekitar berapa tah 250. Jadi kita bayarnya tuh cuma 500.000 gitu, jadi murah kan ya. Nah ini MCU katanya habis 5 juta. MCU sama daftar LPK nya aja udah habis tuh 11 juta. Apalagi pas dapat job 45 juta. Kalian hitung-hitung sendiri aja. Udah habis 50 juta lebih kan? Udah mau 60 juta. Kata aku tuh gila. Nah terus ada lagi biaya yaitu COE, sertifikat gitu ya. Kan kita kalau COE nya nggak turun-turun kan kita nggak bisa ke Jepang ya. Jadi kalau COE turun itu kita wajib bayar 20 juta guys katanya. Kata aku teh pas zaman aku mah ya nggak ada tuh kayak kita nunggu COE, nunggu apa gitu kan. Semuanya tuh udah diberesin lah sama pihak LPK. Jadi kita mah ya, nih mah aku pribadinya, pengalaman aku pribadi, nggak tahu tuh kapan COE turun lah, pisahnya kapan dan lain sebagainya itu nggak tahu. Jadi yang aku tahu tuh aku cuman bikin paspornya aja, bikin paspor emang sendiri waktu itu, emang dibimbing lah sama pihak dari LPK. Tapi kayak COE dan lain sebagainya itu nggak pernah diinfokan gitu kan. Jadi aku dapat job, tanda tangan kontrak, terus ya udah persiapan kayak belajar bahasa Jepang, persiapan dan lain sebagainya untuk pergi ke Jepang gitu kan. Udah semua dokumen-dokumen itu udah diurusin gitu sama pihak LPK dan biayanya cuma 25 juta. Kita bayar ke LPK tuh enggak 25 juta sih, sekitar 22 juta lah waktu itu. Karena yang 3 jutanya itu dikembalikan gitu kan. Ada yang dibelikan dalam bentuk koper dan lain sebagainya gitu, yang 3 jutanya itu. Jadi waktu itu ya pinjam uangnya itu aku sekitar 25 juta lah. Itu udah termasuk semuanya itu gitu. Nah aku bilang aku habis 35 juta ya, 10 jutanya itu ya buat aku ongkos makan dan lain sebagainya ya, jajan di LPK, dahar gitu kan, setiap hari kan di LPK tuh. Nah ini sampai 60 juta lebih. Ya aku kaget juga gitu kan, ternyata ada loh gitu kan LPK yang biayanya sampai segitu gitu kan. Nggak tahu ya itu mah apa tipu-tipu atau dan lain sebagainya ya nggak tahu ya. Ada permainan apa yang nggak tahu juga ya. Aku mah nggak bisa ngomong apa-apa sih. Tapi yang pasti ya perbedaannya itulah gitu kan. Kalau di LPK yang aku ikutin itu biayanya lebih murah. Kalau yang di LPK swasta yang lain mungkin ya sekitar segitu teman-teman. Jadi masuk LPK 6 juta, MCU-nya 5 juta, kalau dapat job 45 juta. Terus kalau COE-nya turun kita wajib bayar 20 juta. Nah di sini juga bisa dipermainkan sih. Jadi kata mereka itu pas COE-nya itu turun kita tuh harus melunasi lah istilahnya, harus melunasi itu yang 20 juta itu untuk yang lain sebagainya tuh sebelum kita berangkat ke Jepang gitu kan. Yang 20 juta itu harus lunas. Jadi kalau belum lunas, belum turun-turun itu sertifikat itunya, jadi kita nggak bisa berangkat ke Jepang gitu. Ya bisa jadi ditahan gitu kan, sebenarnya udah turun dari Jepangnya gitu kan, udah datang tapi karena belum lunas jadi ditahan gitu kan, ditahan-tahan. Jadi bisa jadi alasannya tuh ya belum turun dari Jepangnya padahal belum lunas, bisa jadi kayak gitu. Jadi ya bisa kalian hitung-hitung sendiri teman-teman ya, habis sekitar 80 juta cuman untuk pergi ke Jepang. Bahkan katanya ya teman dia itu ada yang sampai 100 juta. Nah kenapa bisa sampai 100 juta? Jadi dia itu tempat tinggalnya tuh jauh dari LPK. Jadi dia harus pulang pergi. Maksudnya tuh ongkos buat bolak balik ke LPK-nya tuh kan butuh ongkos. Nah dia juga gagal terus mensetsunya tuh. Sampai 12 kali gagal katanya. Jadi kan kalau gagal lagi kan ya dia harus ke sana lagi, interview lagi. Itu kan butuh uang juga ya, butuh ongkos lebih gitu. Jadi yang bikin sedihnya juga teman-teman ya, mereka itu dalam
kerja di Jepang ini ya, mereka tuh sampai harus ngirit makan tuh, beneran. Ada yang katanya makan cuman pakai telur satu, nasinya dibanyakin. Ada yang makan cuma pakai sosis satu, nasinya dibanyakin gitu kan. Ya demi itu, demi bisa melunasi utangnya. Terus juga belum kan dia harus kirim ke orang tuanya, ya kan teman-teman ya, kayak generasi sandwich lah gitu kan. Generasi sandwich kan tahu sendiri ya, kita harus bukan cuma berjuang untuk diri kita sendiri, tapi juga kita harus menghidupi keluarga, membantu perekonomian keluarga gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi ya ada perasaan sedih juga di situ teman-teman. Makanya ya kenapa teman-teman yang kerja di Jepang itu katanya kan bilang enggak bersyukur gitu kan, padahal gaji di Jepang lebih besar daripada gaji di Indonesia gitu kan. Banyak kan yang bilang kayak gitu kan di kolom komentar juga, wah nggak bersyukur dulu gitu kan, di Indonesia belum dapat segitu. Oke lah, iya gitu kan. Ini bukan tentang masalah bersyukur atau nggak bersyukur ya teman-teman ya, tapi memang ada setiap orang tuh pasti permasalahannya beda-beda dan tingkat kesulitannya beda-beda gitu kan. Bukan tentang masalah bersyukur atau tidak. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ya, karena biaya ke Jepang itu ya segitu. Bayangin kalian, biaya ke Jepang 80 juta. Ada yang harus ngutang, ada yang harus dia jual rumah orang tuanya, ada yang dia harus jual tanah, jual sawah. Ada yang bahkan dia sempat bilang ada yang ngegadein sertifikat rumahnya gitu kan. Terus banyak lah teman-teman, bayangin tuh. Sedangkan ya kursian sekarang tuh kan ya cukup kecil ya, kursiannya tuh 102, 103 gitu kan. Dan gaji kerja di Jepang itu nggak meledak-ledak sampai 20 juta tuh nggak ada teman-teman ya. Jadi apalagi anak magang tuh paling dapat tuh 10 juta, 11 juta, 13 juta, itu pun kalau lembur gitu kan. Belum dipotong lagi ini, bayangin, belum makan tuh biaya makan tuh bisa habis 3 mang, 4 mang teman-teman. Normalnya tuh di sini tuh habis 3 jutaan, 4 jutaan tuh buat kalian buat main juga, buat ini. Kalau 2 juta per bulan itu oke lah, masih ada yang bisa gitu kan. Tapi itu udah mepet-mepet banget gitu. Aku pun ya pernah ya 2 juta per bulan habis buat makan, tapi ya waktu itu ngirit banget gitu, ngirit banget lah istilahnya. Perih lah istilahnya, makan ya cuman seadanya, nggak jajan gitu. Kalau 3 juta tuh ya kita masih bisa buat jajan lah, kayak beli cemilan, beli kopi lah ya. Ya bayangin lah kita di sini kerja teman-teman ya, tapi kita ya istilahnya kesebutnya kerja di luar negeri, kerja di Jepang gitu kan. Orang tua mah di rumah, keluarga mah di rumah, taunya kan kita gajinya besar, uangnya banyak gitu kan. Wah, di Jepang udah jadi orang kaya lah, udah jadi orang sukses gitu. Padahal teman-teman, banyak banget teman-teman yang kerja di Jepang itu mereka tuh harus irit banget gitu kan, harus ngirit banget, harus ngebagi uang ke sini ya, karena itu harus nutup utang untuk biaya ke Jepang itu gitu kan. Ada yang biayanya sampai 80 juta bahkan 100 juta, bayangin gitu kan. Dalam aku pun nggak yakin gitu kan dalam 1 tahun 100 juta itu bisa balik gitu kan, dengan gaji dan dengan kehidupan di Jepang yang seperti sekarang biaya kehidupannya naik mahal. Terus juga ya gaji ya nggak meledak-ledak istilahnya gitu, nggak bisa sampai 20 lah. Anak magang rata-rata 13, ada yang 14 tuh belum dipotong dan lain sebagainya. Beragam teman-teman, beragam itu kan. Belum yang harus ngehidupin keluarganya ya kan, harus kirim ke ini, harus kirim ke itu yang kadang bikin ini. Terus uangnya buat nabungnya berapa? Orang uang sisanya itu buat bayar utang ya kan, boro-boro ada tabungan gitu kan. Itu kita kan sisanya ya itu buat bayar utang gitu kan, kayak gitu. Jadi makanya banyak yang kadang ngeluh, kadang ini, kadang stres gitu kan, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau tahu mah ya itu ya jadi pelajaran aja sih istilahnya gitu ya. Jadi yang teman-teman yang mau kerja ke Jepang ya, kalau misalkan biayanya sekitar segitu mah mending pikir-pikir dulu teman-teman. Kalau misalkan biayanya sampai 80 sampai 100 juta mah pikir-pikir lagi deh menurut aku untuk pergi ke Jepang gitu kan. Bukan masalah worth atau enggak gitu kan. Kalau kalian orang kaya, kalian orang punya gitu kan, kalian udah bapak kalian sanggup untuk ngebiayain gitu kan, orang tua kalian sanggup biayain 80 juta 1 juta, berangkat.
Tapi kalau kita harus jual rumah dulu, jual sawah, biaya 80 juta, 100 juta teman-teman. Bukan biaya yang sedikit. Ya. Itu sih saran aku mah gitu. Mendingan kalian mau 80 juta, 100 juta kalian buat usaha apa kan di rumah. Oke lah, kalau masih di bawah 50 juta masih oke teman-teman. Insya Allah masih oke kalau menurut aku. Tapi kalau di atas 80 juta kayak gitu sampai 100 juta, mendingan usaha di rumah aja menurut aku mah. Tapi ya setiap orang kan beda-beda ya mimpinya, ya nggak apa-apa. Itulah cerita kita hari ini ya. Tapi by the way di sini aku nggak nyebut nama kok, nggak nyebut LPK-nya apa, nggak nyebut apa. Jadi aku nggak menyakiti siapapun kan ya, nggak menjatuhkan siapapun, nggak ini. Jadi ini buat pelajaran aja ya kan. Oke, aku mau pulang teman-teman ya, udah sore. Nanti kita lanjut lagi ceritanya kalau ada cerita yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.